Shalom semuanya. Selamat pagi para siswa, selamat pagi Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Kristen Petra 1 Surabaya. Apa kabar semuanya? Harapan kami semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Kami saat ini hadir untuk menyapa keluarga besar SMA Kristen Petra 1 Surabaya. Kami ingin mengucapkan Selamat Paskah tahun 2020 dengan tema Kristus bangkit, jangan takut. Kami mengajak kita semua untuk bersama-sama beribadah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, sekalipun saat ini kita sedang dalam keadaan yang tidak menyenangkan karena adanya wabah virus COVID-19 yang terjadi di bumi ini. Tapi kita harus tetap memiliki iman, percaya, dan sukacita yang besar untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Kristus sudah menang mengalahkan kuasa maut. Kemenangannya adalah kemenangan seluruh umat percaya di bumi ini. Awal kehidupan yang baru sudah dinyatakan dalam kebangkitannya. Mari kita bersama menyanyikan pujian Bersyukurlah. Terpujilah nama-Mu ya Allah, ya Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Sang Penebus kehidupan kami. Engkau telah mati, Engkau telah bangkit, itulah iman percaya kami. Bapa yang baik, kami sebagai keluarga besar SMA Kristen Petra 1, saat ini kami bersatu hati, kami beribadah. Biarlah kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap kami, Bapak Ibu guru, karyawan, dan para siswa dimanapun saat ini kami berada. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami di dalam ibadah saat ini. Terimalah persembahan syukur kami ya Tuhan,
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan punya rencana untuk setiap persoalan yang kita hadapi. Wabah virus COVID-19 adalah masalah kita bersama. Namun satu hal Tuhan mau sampaikan kepada kita semua, janganlah menyerah. Satu pujian, ku tak akan menyerah, kita nyanyikan bersama. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dan para siswa yang dikasihi Tuhan. Mari kita sebelum melanjutkan untuk merenungkan firman Tuhan, kita memohon hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, Tuhan terus memberkati kehidupan kami, keluarga besar SMA Kristen Petra 1. Kami pun bersuka cita karena kami merasakan kasih karunia Tuhan, atas kebangkitan Tuhan, atas kemenangan Tuhan dalam maut demi menebus dosa-dosa kami. Dalam rangka syukur itu pun kami rindu untuk bersama-sama mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah Bapa, berikan kami hikmat, Roh Kudus-Mu bersama dengan kami, menolong kami. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara para siswa yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dari Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Para siswa dan Bapak Ibu sekalian, judul renungan kita adalah Kristus sudah bangkit, jangan takut. Kalau kita lihat saat-saat ini banyak masyarakat yang takut. Kita semua diliputi rasa takut. Apalagi pemerintah kemarin dengan niat baik memberikan kebebasan kepada para narapidana. Dan sayangnya kebebasan ini tidak diterima mereka dengan baik, bahkan tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Ada beberapa narapidana yang memanfaatkan lepasnya mereka, bebasnya mereka, malah berbuat jahat di lingkungan-lingkungan mereka. Dan ini menimbulkan ketakutan, teror baru. Ya memang tidak semua mereka melakukan gitu, ada beberapa. Dan itu memberikan kecemasan, ketakutan kepada banyak orang di sekeliling mereka. Kita semua takut. Di Surabaya sudah terjadi. Bahkan ada yang korbannya sampai meninggal, kehilangan nyawanya karena kejahatan para narapidana yang sudah dilepaskan atau dibebaskan pemerintah. Saudara-saudara, para siswa yang dikasihi Tuhan dan Bapak Ibu sekalian, ketakutan itu ada pada kita saat ini. COVID-19 membuat kita takut, cemas. Mau apa nanti? Mau bagaimana nanti? Sudah bosan di rumah. Dan suasana ketakutan ini juga yang ada melingkupi para murid pada waktu itu. Yesus mati. Dan para murid kemudian masuk dalam satu rumah terkunci. Mereka berkumpul dalam rumah itu. Tiba-tiba Yesus datang. Dan ketika Yesus datang, mereka dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin dalam rumah yang terkunci
Tuhan tiba-tiba masuk dan datang di sana. Dan ketika Yesus berkata, "Salam bagimu, salam damai bagimu." Seharusnya salam damai itu menghasilkan sukacita kepada mereka. Tapi mereka ketakutan karena kehadiran Tuhan Yesus tiba-tiba. Mereka ada dalam rumah itu dalam suasana takut karena takut orang Yahudi menangkap mereka seperti menangkap gurunya. Dan ketika mereka dalam ketakutan, Tuhan Yesus hadir menyampaikan salam itu supaya mereka merasakan damai sejahtera. Dan untuk menenangkan para murid, Tuhan Yesus memberikan bukti tangan dan lambungnya untuk dibuktikan bahwa dialah Yesus yang sudah mati itu dan kini bangkit kembali. Seperti yang pernah dijanjikannya kepada para murid. Dan Yesus pun menyampaikan itu sehingga para murid bersukacita. Para murid bersukacita. Tetapi di antara mereka ada satu orang yang tidak hadir, yaitu Thomas namanya. Thomas tidak hadir pada waktu itu. Murid-murid yang lain pun 8 hari kemudian menyampaikan kepada Thomas berita sukacita itu. Bahwa sang guru sudah bangkit seperti yang pernah difirmankannya. Tetapi apa yang terjadi? Thomas justru tidak percaya. Sekali-kali aku tidak percaya. Sebelum aku melihat tangannya, sebelum aku melihat mencucukkan jari ke lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Apa yang disampaikan para murid dianggap sebagai hoax oleh Thomas. Saudara-saudara, para siswa yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu sekalian, para murid yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang menyaksikan mujizat dan kebesarannya selama hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika berita kebangkitan itu sampai kepadanya, ketakutan masih melingkupi mereka dan sulit untuk percaya. Maka Yesus pun menampakkan kepada Thomas dirinya, sama seperti ketika dia menampakkan diri kepada para murid lainnya di tempat yang tertutup ketika mereka berkumpul, ya. Tuhan Yesus datang menampakkan diri dan memberikan salam kepada Thomas dan para murid, dan meminta Thomas mencucukkan tangannya ke lubang di tangan Tuhan Yesus dan ke lambungnya untuk membuktikannya. Dan akhirnya Thomas pun percaya dan mengakui bahwa yang hadir di depannya adalah Sang Guru, Sang Tuhan yang sudah bangkit. Maka Yesus dengan sedikit kecewa mengatakan, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Saudara-saudara, mungkin dalam situasi COVID ini kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan yang sudah bangkit itu sedang bekerja melawat setiap kita. Kita belum melihat itu. Tetapi mari kita lihat kebangkitan Tuhan itu dengan mata iman kita. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita lihat bagaimana pekerjaan Tuhan dalam situasi dunia ketika COVID-19 ini melanda. Mari kita lihat begitu banyak rumah-rumah ibadah ditutup, tidak melaksanakan ibadah seperti biasanya. Tetapi apa yang terjadi? 1 mimbar di gereja ditutup, 1000 mimbar di rumah-rumah terbuka, dan kita diajak beribadah bersama. Bukankah itu kuasa Tuhan? Kita yang mungkin selama ini tidak pernah beribadah bersama dengan keluarga, diajak bersama-sama untuk mengadakan ibadah. Kita merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah-ibadah di setiap rumah-rumah yang ada.
Keluarga merasakan hadirat Tuhan. Bukankah itu satu bukti karya Tuhan saat ini? Kita tidak dilarang ibadah, tapi malah terbuka di rumah-rumah kita mengadakan setiap ibadah di dalam keluarga kita, yang mungkin selama ini terlupakan oleh kita. Banyak hal lagi ketika banyak orang yang selama ini tidak percaya pada Tuhan. Banyak orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Banyak orang mengatakan, oh aku bisa mengatasi hidupku tanpa Tuhan. Apa yang terjadi? Banyak orang yang dilanda ketakutan dan saat ini bertelut dan berseru kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Mereka yang dulu tidak percaya pada Tuhan, ya mungkin mereka ateis, bahkan mungkin mereka sudah mengaku sebagai ateis. Banyak yang sekarang datang dan bertelut berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Bukankah ini cara kerja Tuhan di balik musibah yang ada? Bukankah Tuhan hadir di sana? Masyarakat yang dulu sibuk berkelahi, sibuk berantem, sibuk saling menuding, kamu sesat, kamu salah, segala macam, sekarang bersatu, bersama-sama menghadapi bahaya COVID-19 ini. Gak pandang suku, gak pandang agama, gak pandang ras. Mereka bahu-membahu menangani masalah COVID-19 ini. Bukankah ini cara Tuhan juga membuat banyak orang melupakan permusuhannya karena perbedaan sara itu, tapi justru sekarang bersatu dan mereka melupakan permasalahan-permasalahan yang ada, tapi fokus untuk mengatasi COVID ini. Masih banyak lagi hal-hal yang perlu kita lihat kembali, bahwa Tuhan tetap hadir dalam karyanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Keluarga-keluarga yang dulu sibuk, tidak pernah memikirkan bagaimana berkumpul bersama dengan keluarga, yang dulu setiap akhir pekan pun susah untuk berkumpul, sekarang tiap hari bisa berkumpul, sekarang tiap hari bisa bersama-sama melakukan aktivitas bersama-sama. Bukankah ini cara Tuhan melawat umatnya lewat persoalan-persoalan yang ada? Masih minta bukti bahwa Tuhan hadir, masih minta bukti bahwa Tuhan sudah bangkit, masih minta bukti bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada persoalan apapun. Kalau kematian saja bisa dikalahkan Tuhan dan Dia bangkit, maka persoalan apapun tidak lebih besar kuasanya daripada kuasa kebangkitan Tuhan. Yesus sudah bangkit, Kristus sudah bangkit, jangan takut. Dan itu mengajak kita untuk berani, karena kita sudah memiliki damai sejahtera, sukacita karena sudah bertemu dengan Tuhan seperti yang dialami para murid. Kita sudah bertemu secara pribadi dengan Kristus yang sudah bangkit itu. Maka itu juga membuat kita semakin berani untuk menyatakan kasih Tuhan itu. Di luar sana banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Banyak orang yang tidak bisa makan karena mereka bekerja upahnya harian. Dan mereka terus berupaya. Tetapi apa yang bisa kita tunjukkan? Mari kita kumpulkan bantuan. Mari kita terdorong bersama-sama membantu, menolong mereka. Kumpulkan apa yang bisa kita bagikan, supaya juga mereka merasakan sukacita karena kasih Tuhan lewat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Di luar sana banyak para medis yang tidak bisa pulang ke rumah mereka masing-masing karena mereka takut menularkan virus yang bisa saja ada pada mereka karena mereka sedang merawat orang-orang yang sakit COVID-19 itu. Mereka tidak bisa pulang. Mereka tidak bisa bertemu dengan keluarganya. Dan saat ini mereka membutuhkan alat pelindung diri yang terbatas. Ayo,
Kalau kita punya kelebihan bersama dengan gereja, bersama dengan lembaga-lembaga sosial lain, ayo kita kumpulkan, kita sumbangkan bantuan kita untuk mereka bisa mendapatkan alat pelindung diri. Supaya mereka juga bekerja tambah semangat. Mereka menolong kita, mereka merelakan hidup dan nyawa mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berani memberikan bantuan itu karena kita sudah melihat Kristus yang bangkit itu, dan kita juga punya kemampuan untuk menolong mereka dengan tetap tinggal di rumah, dengan kita tetap menjaga kesehatan kita, sehingga kita yang sehat tidak menambah orang-orang yang sakit, tidak menambah jumlah penderita COVID-19, dan juga tidak menjadi penular bagi yang lain. Tunjukkan kasih kita lewat keberadaan kita, karena kita orang-orang yang sudah melihat Kristus yang bangkit. Tidak perlu takut dengan situasi ini, tapi ayo berbuat yang terbaik sehingga kita bisa melewati masalah ini dengan keberanian, karena Kristus sudah bangkit. Kiranya firman ini menolong kita orang-orang yang sudah melihat dan berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Kita pun hidup dalam damai sejahtera, dan kita juga menyalurkan damai sejahtera itu kepada setiap orang di sekeliling kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman Tuhan menegur kami, mengajak kami untuk tidak takut, dan keberanian yang Tuhan berikan karena sukacita kami bertemu dengan Kristus yang bangkit itu membuat kami mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Dan damai sejahtera itu mendorong kami untuk lebih berani untuk menunjukkan kasih kami kepada sesama kami di sekeliling kami, sehingga dunia pun tahu bahwa Kristus sudah bangkit. COVID-19 tidak membuat kami takut. COVID-19 tidak membuat kami kehilangan iman kami akan Kristus yang bangkit. Tapi COVID-19 itu membuat kami semakin berani karena sudah bertemu dengan Kristus yang bangkit. COVID-19 akan kami kalahkan dengan kuasa dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk seluruh kehidupan kami, keselamatan kami, tetap kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Seluruh keluarga besar SMA Kristen Petra 1, Tuhan berkati, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Pemerintah kami juga Tuhan berikan hikmat, sehingga mereka juga bisa memberikan aturan-aturan, arahan-arahan yang membawa kami kepada keselamatan untuk menyelesaikan persoalan COVID-19 ini. Demikian juga dengan para medis yang berjuang, siapapun mereka, dokter, perawat, dan bahkan mungkin cleaning service dan security yang ada di rumah sakit, yang mereka sangat rentan tertular COVID-19 ini. Tuhan sertai mereka, berkati mereka, berikan mereka sukacita, dan berikan juga kami dorongan untuk terus mau memperhatikan dan menolong mereka lewat bantuan-bantuan kami ketika kami menyumbangkan alat pelindung diri bagi mereka. Juga penyediaan alat pelindung diri biarlah juga bisa dikerjakan oleh pemerintah kami, disebarluaskan kemanapun, sehingga para medis ini bisa melakukan tugasnya dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa Bapa untuk seluruh penyelesaian ini di kota kami Surabaya. Tuhan sertai. Bahkan di seluruh pelosok Nusantara ini Tuhan juga sertai. Dengan demikian juga wabah yang mendunia ini dapat bisa diselesaikan dan dimenangkan. Kami bisa sembuh semuanya, kami bisa diselamatkan oleh karena kuasa kebangkitan Tuhan yang memenangkan setiap kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat peti kasih-Mu, Ku menderita ketikan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan, dan para siswa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah perasaan yang tak sama ketika dunia tak ada di dalam pikiran, melaju tanpa rencana, membawa kita menuju peristiwa yang tak indah. Tetap percaya dunia selalu memberi kesempatan. Jika kita percaya dan kita mau, maka hiduplah dengan keyakinan pada diri bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk berbagi kasih, dan kesempatan untuk saling peduli kepada sesama. Satu pujian kita nyanyikan bersama, hidup ini adalah kesempatan.
Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan, para siswa yang dikasihi Tuhan, Kristus sudah bangkit dan kita tidak boleh takut. Karena Kristus bangkit, maka kita dipanggil untuk menyatakan kasih dengan berani dalam kehidupan kita, berani menghadapi setiap masalah kehidupan kita. Kita akan kembali dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kasih Tuhan mengingatkan setiap kami dalam ibadah ini. Kami menghayati kebangkitan Kristus yang membuat kami semakin berani menghadapi kehidupan kami. Karena kuasa kebangkitan Kristus bersama kami senantiasa, maka kami pun menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, dari Kristus Yesus yang telah bangkit mengalahkan maut itu, dan Roh Kudus yang senantiasa hadir bersama kami dalam persekutuan kami, akan menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji Tuhan kalau kita masih boleh menikmati berkat Tuhan dan kita sudah boleh mengikuti kebaktian dan perayaan Paskah tahun 2020 untuk para siswa SMA Kristen Petra 1 Surabaya. Saya ucapkan selamat Paskah untuk Bapak Ibu guru, karyawan, para siswa dan juga orang tua serta wali siswa. Bapak Ibu dan para siswa, berita tentang pandemi virus corona 19 seringkali membuat kita merasa takut, merasa kehilangan harapan, kehilangan sukacita. Tetapi kita tetap bersyukur karena kita semuanya masih boleh berinteraksi. Bapak Ibu guru masih bisa menyapa kalian meskipun kalian berada di rumah masing-masing.
Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu guru, karyawan yang dalam segala keterbatasan berupaya semaksimal mungkin untuk dengan tulus menyapa kalian para siswa, memberikan bimbingan dan pengajaran. Saya percaya apa yang sudah dilakukan ini akan berguna untuk kita semuanya. Tema Paskah kali ini, Kristus bangkit, jangan takut, mengingatkan kepada kita dan terus menguatkan kita untuk tidak pernah takut menghadapi kenyataan yang ada. Kita mempunyai Tuhan yang senantiasa menyertai dan mendampingi kita. Mari terus belajar menggunakan waktu kita untuk bisa menjadi bermakna bagi sesama dan bagi Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan para siswa yang sudah mempersiapkan kebaktian ini sehingga berjalan dengan baik. Ingatlah dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan juga Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sekali lagi selamat Paskah 2020. Stay at home, stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati. Selamat Paskah 2020. Tuhan memberkati. Jangan takut. Amin.